Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama Agi Matematika. Kali ini kita akan bahas tentang teorema binomial Newton. Oke guys, teorema binomial Newton. Ada dua orang yang terkait dengan binomial Newton, yaitu ahli matematika dan ahli fisika, yaitu Isaac Newton serta Blaise Pascal. Nah, di sini ada gambar segitiga Pascal atau Pascal triangle yang kalian saya kira sudah paham tentang segitiga Pascal itu. Nah, kita akan bahas yang terkait dengan kombinasi A plus B pangkat 0. I think you know, untuk bilangan ataupun persamaan yang pangkatnya 0 maka hasilnya adalah 1. Nah, di sini yang kita tulis nanti adalah koefisiennya 1. A plus B sama dengan A plus B. A nya koefisien 1, B nya koefisien 1, maka kita tulis 1, 1. A plus B pangkat 2, maka kita tahu bahwa A plus B pangkat 2 itu A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Koefisiennya A pangkat 2 adalah 1. Koefisien A kali B 2. Koefisien dari B kuadrat adalah 1, maka kita tulis 1, 2, 1. Dan seterusnya ya. Untuk pangkat 3, maka kita tulis koefisiennya 1, 3, 3, 1. Untuk pangkat 4, berarti 1, 4, 6, 4, 1. Untuk pangkat 5 bagaimana guys? Nah, pinter. Yaitu 1, 5, 10, 10, 5, 1. Dan seterusnya. Dan di sini tidak hanya sampai pangkat 5, tapi seterusnya. Nah, sekarang pada segitiga Pascal ini kita bisa tulis dalam bentuk kombinasi, yaitu A plus B pangkat 0. Bisa kita cari koefisiennya menjadi kombinasi 0, 0 ya. Ini pangkat 0 sukunya ada 1, atau pangkat A plus B pangkat 1 itu sukunya ada 2. Koefisiennya adalah kombinasi 1, 0 dan kombinasi 1, 1. A plus B pangkat 2, maka ada 3 suku. Nah, koefisiennya yang pertama, suku pertama adalah kombinasi 2, 0. Koefisien suku kedua 2, 1. Kombinasi koefisien ketiga berarti kombinasi 2, 2. Dan selanjutnya, I think you know, untuk formula atau rumus dari kombinasi, yaitu kombinasi NR sama dengan N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial. Oke, kita akan bahas selanjutnya. Teorema binomial Newton merupakan salah satu contoh penerapan kombinasi. Nah, di sini A plus B pangkat N tadi bisa kita tuliskan seperti ini guys. Kombinasi N0 A berpangkat N plus kombinasi N1 A pangkat N-1 kali B. B nya pangkat 1 ya. Kenapa di sini tidak ada B? Karena di sini B pangkat 0. B pangkat 0 berarti 1. 1 tidak usah ditulis, gak apa-apa. Dan selanjutnya ya, kombinasi N2 A pangkat N-2 kali B pangkat 2 plus bla 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 hingga kombinasi NN kali B pangkat N. Kenapa di sini tidak ada A? Karena A berpangkat 0. A berpangkat 0 berarti 1, maka tidak perlu kita tulis, bisa. Selanjutnya, bisa kita tulis dengan notasi sigma dari teorema binomial tadi, yaitu adalah A plus B pangkat N sama dengan sigma NR dari kombinasi NR kali A berpangkat N min R kali B berpangkat R. Jadi, sekarang ada beberapa poin yang perlu diperhatikan yang terkait dengan soal-soal yang ada kaitannya dengan binomial Newton. Ya, rumusnya tadi seperti ini. Yang pertama, penjabaran binomial Newton. Nah, di sini
A plus B pangkat N itu memiliki berapa suku? Yaitu N plus 1 suku. Contohnya tadi misalnya A plus B pangkat 2. Maka ada berapa suku? Ada 3 suku, gitu ya. Berikutnya, suku ke K itu maka kita bisa mencari kombinasi NK, ya. A berpangkat N min K min 1 menjadi plus 1 kali B berpangkat K min 1. Nah, ini kayaknya susah ya, nanti kalau terkait dengan soal maka akan mudah ya. Selanjutnya, koefisien suku ke K, maka R-nya itu menjadi K min 1 ya. Nah, R-nya itu menjadi K min 1. Nah, kita terapkan ke beberapa soal ya. Soal yang pertama, tentukanlah hasil penjabaran dari X min 2Y pangkat 5. Nah, pangkat 5 berarti nanti ada berapa suku? Ada 5 ditambah 1 berarti 6 suku. Nah, R, nah ini kan, ini berarti sebagai N-nya. Nah, nanti ada berapa suku? Ada 6 suku. Nah, yuk kita coba ya. X min 2Y pangkat 5 itu sama dengan kombinasi 5 0 X pangkat 5 plus kombinasi 5 1 X pangkat 4 kali dalam kurung ya, jangan lupa diberi kurung, kali min 2Y pangkat 1 plus kombinasi 5 2 X pangkat 3 kali min 2Y pangkat 2 plus kombinasi 5 3 X pangkat 2 kali min 2Y pangkat 3 hingga di sini kombinasi 5 X nya pangkat 0 kali di sini min 2Y dalam kurung ya pangkat 5. Nah, rumus dari kombinasi tadi kalian sudah hafal ya. Nah, hasilnya menjadi seperti ini guys ya. Nah, kita lanjutkan, kita dapatkan ya, kombinasi 50 itu 1, kombinasi 41 itu 5, serta kombinasi 54 itu 5, kombinasi 55 itu 1. Nah, di sini untuk yang lain bisa kita cari ya. Oke, nah kita dapatkan ada berapa suku guys? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 suku. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini guys ya. Yang kita tulis tidak hanya koefisien yang awal saja 1, 5, 10, 10, 5, 1, bukan. Tapi yang ada di dalam kurung tadi ada koefisiennya enggak? Nah, ternyata ada. Jadi kita hitung dan kita tulis ya. Nah, di sini berarti 5 kalikan min 2 menjadi min 10. Terus di sini 10 kalikan 4 menjadi plus 40. And so on. Oke guys, kita lanjutkan ke berikutnya. Tentukan suku ke-13 dari penjabaran 2x min y pangkat 15. Nah, ayo kita jawab bersama-sama. Ayo ready? Nah, suku ke P, misalnya P ya, maka R-nya sama dengan P min 1 gitu ya, sehingga suku ke P itu bisa kita tulis dengan sigma N P min 1 atau sigma P min 1 hingga N, kombinasi N P min 1, R-nya tadi adalah P min 1 kali A pangkat N min R kan biasanya, ini R dikurangi dalam kurung P min 1 maka menjadi min P plus 1 kali B berpangkat R-nya tadi adalah P min 1. Oke, sekarang kita terapkan ya. Sukunya 13 berarti R-nya adalah berapa? 13 dikurangi 1, 12. N-nya tadi adalah 15 guys. Maka kita dapatkan seperti ini. Kombinasi
13 dikurangi 1 kali 2x ya, berpangkat 15 dikurangi 13 plus 1 kali min y. Nah, ini tolong diingat bahwa kalau di sini tandanya min ya kita ikutkan minnya. Pangkat 13 dikurangi 1. Next, berarti kombinasi 12 kali 2x pangkat 3 kali min y pangkat 12. Nah, kita tahu bahwa rumusan dari kombinasi 15 2 berarti 15 kali 14 kali 13 hingga kali 12 saja ya. Kenapa? Karena penyebutnya ada yang terbesar adalah 12. Penyebutnya itu ada yang sama, nanti kita bisa sederhanakan, tidak usah kita tulis semuanya. Jadi nanti bisa kita coet-coet. Nah, penyebutnya lagi di 3 faktorial. 3 faktor sendiri adalah 6. Nah, ini bisa kita coret-coret di atas ya. Nah, hasil akhirnya adalah 455 kali 8x pangkat 3. I hope you remember, di sini yang sering kali salah 2x pangkat 3 biasanya tetap menjadi 2x pangkat 3. Ini dalam kurung berarti 2-nya juga ikut pangkat. Dan min y pangkat 12. Karena 12 adalah bilangan genap, maka min itu kalau dipangkatkan genap maka hasilnya positif. Dan hasil akhirnya adalah 3640 x pangkat 3 y pangkat 12. Nah, ini suku ke-13 nya. Oke guys, mudah ya. Selanjutnya, tentukan koefisien dari x pangkat 2 y pangkat 3 dalam ekspansi. Ekspansi itu penjabaran. X plus 3y pangkat 5. Wow, gimana ya? Nah, ini kita coba ya. Untuk rumusannya tadi berarti sigma R sama dengan 0 hingga 5, karena R nya nggak tahu nih. Nah, kombinasi 5R kali X pangkat 5 min R kali 3Y. 3Y itu diambil dari B tadi ya, pangkat R. Nah, sekarang yang kita cari itu adalah koefisien X pangkat 2. Nah, kebetulan dalam soal itu X-nya hanya 1 ya, variabelnya tuh hanya 1 variabel, yang lain adalah Y ya. Nah, koefisien yang dicari adalah X pangkat 2. Nah, bagaimana penjabarannya? Kita coba kita cari koefisiennya. Berarti nanti kita dapatkan kombinasi 5, 3. Kenapa kok di sini R-nya jadi 3? Nah, di sini R-nya itu berdasarkan Y. Y-nya pangkat berapa? Y-nya pangkat 3. Nah, berarti R-nya 3. Maka kombinasi 5, 3 kali X pangkat 2 kali 3Y dalam kurung pangkat 3. Jangan lupa di sini ya, bilangan B-nya tadi adalah 3Y, berarti seluruhnya dipangkatkan 3. Nah, I hope you know untuk kombinasi 5, 3 berarti 5 faktorial per 5 dikurangi 3 faktorial kali 3 faktorial. Kali di sini X kuadrat kali lagi 3Y pangkat 3. Nah, di sini bisa kita coet-coet yang sama, maka hasil akhirnya jangan lupa 10x kuadrat kali 3 dipangkatkan 3 berarti 27 kali y kuadrat, maka hasil akhirnya adalah 270 x kuadrat y pangkat 3. Jadi koefisiennya itu hanya yang ditulis bilangannya saja. Jadi koefisien dari x kuadrat y pangkat 3 adalah 270. Selanjutnya yaitu tentukan suku yang mengandung x pangkat 7 pada penjabaran atau expanse dari bentuk
X kuadrat min 3 per X pangkat 8. Wow, kayak susah ya. Insya Allah mudah. Oke. Kita tahu bahwa rumusannya tadi adalah A plus B pangkat N sama dengan sigma NR kombinasi NR A pangkat N min R kali B pangkat R. Nah, sekarang bentuk dari penjabarannya tadi adalah X min 3 per X pangkat 8. Di sini bisa kita cari kombinasi 8R X pangkat 2 pangkat 8 min R kali min 3 per X pangkat R. Nah, di sini kita buka kurungnya menjadi kombinasi 8R kali X pangkat 16 min 2R kali min 3 pangkat R per X pangkat R. Nah, kita selesaikan dulu bentuk apa yang kita cari, yaitu X pangkat 7. X pangkat 7 tadi yang kita cari yang ada X-nya ya. Berarti X pangkat 16 min 2R per X pangkat R ya. Nah, di sini ingat ya, berapa menjadi X pangkat 7 sama dengan X pangkat 16 min 2R min R. Maka menjadi X pangkat 7 sama dengan X pangkat 16 min 3R. Nah, karena ruas kiri ruas kanan variabelnya sama, maka tinggal kita tulis eksponennya saja. 7 sama dengan 16 min 3R, maka R-nya bisa kita cari yaitu 3. Nah, kita masukkan ke rumusan tadi ya. Maka menjadi kombinasi 83 sama X pangkat 16 min 6 kali min 3 pangkat 3 per X pangkat 3. Nah, selanjutnya kombinasi dari 83 adalah 8 faktorial per 3 faktor kali 5 faktorial kali X pangkat 10 dari 16 dikurangi 6. Terus ini jangan lupa, ini sering kali salah ya, min 3 pangkat 3 juga dikali pangkat 3 ya, karena negatif dipangkatkan dengan ganjil maka hasilnya negatif ya. Di sini per X pangkat 3, maka hasil akhirnya berarti kita dapatkan nilai negatif ya. Nah, di sini perlu diingatkan yang dijabarkan 8 faktorial berarti 8 hingga 5 faktorial atau hingga pada penyebut itu terbesar ya. Terbesarnya tadi adalah 5 faktorial. Nah, di sini kita sederhanakan menjadi min 1512 X pangkat 7. Nah, suku berarti yang kita tulis koefisien dan variabelnya. Oke. Nah, begitu, semoga bermanfaat. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.